Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam. Terima kasih atas arahan untuk selalu patuh pada aturan dan perintah atasan. Maka dari itu saya menjawab dan mengisi kuesioner sebagai berikut. Nama saya Firmansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 1974 dengan usia 50 tahun. Kontak saya 0877 8486 2225. Saya dilahirkan di kota Sumedang. Orang tua saya bernama Bapak Suhrawardi, ibu saya Ibu Oni Roheti, dan sekarang keduanya masih hidup. Latar belakang pendidikan saya sekolah di SMA Negeri 6 Bandung. Pengalaman pekerjaan saya bekerja di bidang marketing di perusahaan swasta di kota Sumedang. Keahlian khusus saya di bidang marketing, hobi saya olahraga. Pertanyaan, mengapa Anda bergabung di Yaga Yingde? Jawaban saya, ingin punya penghasilan dan ingin membantu rekan-rekan yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari Yaga Yingde. Mengapa saya bergabung dengan Yaga Yingde? Karena Yaga Yingde memberikan saya kesempatan untuk mengubah hidup saya dari biasa menjadi berkecukupan. Bergabung dengan Jaga Yingde dapat meningkatkan penghasilan saya untuk mewujudkan impian saya dalam meningkatkan kualitas hidup saya dan membantu lebih banyak orang miskin dengan penuh rasa cinta kasih. Kedua, perusahaan seperti apa Yaga Yingde Group ini? Jawaban saya, Yaga Yingde adalah perusahaan manajemen aset besar yang berkantor pusat di Colorado, Amerika Serikat dan memiliki cabang di Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Jepang, dan negara lainnya. Dan investasi Yaga Yingde mencakup berbagai bidang lainnya. Dari mana asal dana untuk program bantuan Yaga Yingde Group ini? Jawaban saya, dana proyek bantuan pendidikan berasal dari keuntungan proyek yang diinvestasikan oleh perusahaan. Banyak tim yang telah berinvestasi di perusahaan secara sukarela, menyumbangkan 5% sampai 10% pendapatan mereka untuk proyek bantuan pendidikan di Yaga Yingde. Arahan untuk masa depan Yaga Yingde Group seperti apa? Jawaban saya, mengingat masa depan perusahaan adalah membantu sebagian masyarakat Indonesia meningkatkan pendapatan mereka, membantu lebih banyak anak-anak miskin mendapatkan pendidikan yang baik, dan berharap dapat menumbuhkan lebih banyak talenta untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan perkotaan, dan pembangunan teknologi. Jakarta, Jaga Yingde Group masuk ke Indonesia untuk mewujudkan konsep membina satu generasi dan mewarisi generasi serta mewujudkan impian, mengembangkan tim konstruksi dan membantu pendidikan dan bantuan siswa. 5. Bagaimana caranya saya bisa bergabung dengan perusahaan dan diakui? Jawaban saya, kita perlu membentuk tim untuk mengembangkan tim dan mengelola tim, sehingga setiap anggota tim dapat berpartisipasi aktif dalam proyek Yaga Yingde apapun, tumbuh bersama perusahaan dan mencapai kesuksesan di bidang-bidang. 6. Setelah diakui oleh Yaga Yingde Group, apa tujuan dan rencana untuk perusahaan ini? Jawaban saya mempunyai rencana untuk terus memimpin tim Yaga Yingde yang saya bentuk sesuai prosedur, serta saya akan tetap pelihara untuk terlibat aktif di bidang lain di perusahaan. Pimpinan anggota tim saya untuk meningkatkan pendapatan dan menyatukan semua anggota untuk membantu lebih banyak anak dan orang yang membutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, berapa persentase kekayaan pribadi yang diperoleh dari berpartisipasi di bidang lain dengan perusahaan dan disumbangkan secara sukarela ke yayasan perusahaan? Jawaban saya, setelah saya baca dan saya renungkan perjalanan grup ini, maka saya berharap dapat mendirikan yayasan untuk tim saya sendiri dan mengatur anggota tim saya untuk memberikan sumbangan sukarela. Saya pribadi dapat menyumbangkan 10-20% dari hasil penjualan untuk dana perusahaan. Pertanyaan nomor 8, Departemen profesional apa saja yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi dana dari bidang yang diinvestasikan? Jawaban saya,
Yagayingda.co Limited memiliki 12 departemen profesional untuk memastikan keamanan dana investasi perusahaan. 1. Departemen Keuangan, 2. Departemen R&D Teknologi, 3. Departemen Hubungan Investor, 4. Departemen Manajemen Proyek, 5. Departemen Kekayaan Intelektual, 6. Departemen Bisnis Internasional, 7. Departemen Pengembangan Pasar, 8. Departemen Sumber Daya Alam, 9. Departemen Perencanaan Strategi Uji, 10. Departemen Manajemen Risiko, 11. Departemen Penilaian Pasar, 12. Departemen Hukum.